Matt dan Joe menyembunyikan diri di dalam tumpukan daun. Hanya dengan cara ini, naskah tidak akan kehilangan suhu inti. Malam tiba. Mereka membahas protein daging sapi yang membawa mereka ke dalam mimpi. Berhasil melepaskan kepasifan semalam. Mereka sekarang sangat tenang. Namun makanan di sekitar sangat sedikit. Tidak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan. Jurang liar di bagian selatan negara bagian Utah. Salah satu daerah paling berbahaya di Amerika Utara. Meluas hingga 12.000 km persegi. Menarik banyak penggemar ekstrim setiap tahun. Akhirnya tersesat di dalamnya. Matt, si anak alam, dan Joe, prajurit khusus, bergabung untuk menantang tempat ini. Mengingat ini adalah kandang Bert, dia tidak membiarkan Joe membawa pisau belati. Menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh kru. Ternyata tidak ada yang berharga selain sepeda tua. Tidak ada yang berharga sama sekali. Awalnya Joe ingin membongkar beberapa barang yang bisa digunakan dari atas. Tapi sekarang terik matahari di atas kepala. Cairan tubuhnya sedang menguap dengan cepat. Demi beberapa komponen sepeda. Dia terjebak dalam kondisi dehidrasi. Sangat tidak sepadan. Matt merasa mencari sumber air sekarang adalah yang paling penting. Membawa sepeda adalah beban. Dia telah bertahan hidup di alam liar selama lebih dari 20 tahun. Bergantung pada tangan dan kecerdasan. Tanpa peralatan untuk mengandalkan sumber daya alam. Setelah mendengar kata-kata tulus Matt, Joe pergi dengan rasa ragu. Tanpa peta atau kompas. Mereka harus selalu memperhatikan bentuk tanah. Jika tersesat, mereka akan dalam masalah. Mereka tiba di dataran tinggi. Melihat ke depan, banyak pohon di lembah. Kesempatan menemukan air lebih besar di sana. Turun dari lereng curam. Berjalan di sepanjang dasar sungai kering menuju lembah. Matt melihat banyak celah batu di tanah. Mereka hanya bisa mencari di dalam celah. Matt dan Joe hanya bisa terus maju dengan gigih. Yang paling penting sekarang adalah untuk mengisi kembali cairan tubuh. Jika tidak, yang menunggu mereka hanyalah kematian karena dehidrasi. Namun ketika mereka sampai di bawah, mereka dihalangi oleh celah yang dalam beberapa puluh meter. Birdie menyarankan untuk berjalan mengelilingi. Namun Joe tidak setuju sama sekali. Karena dia mendengar suara tetesan air di bawah. Sumber air sangat tersembunyi. Karena dia mendengar suara tetesan air di bawah. Bagi Matt yang memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar selama 20 tahun, ini hanyalah hal kecil. Bahkan ketika mengenakan sandal jepit. Namun itu tidak mengganggu penampilannya sedikit pun. Setelah berdiri tegak, baru Joe mulai bergerak setelah bantuan teliti dari Matt. Mereka sampai di dasar lembah dengan napas tersengal-sengal. Segera memeriksa. Barulah Joe diberi petunjuk untuk mulai bertindak. Melalui bantuan telitinya. Sangat lelah sampai tak bisa bernapas saat mencapai dasar lembah. Bersedikit mendekati untuk memeriksanya. Wah, hebat. Mata air pegunungan yang serius. Tanpa ragu, mereka minum dengan lahap. Kemampuan untuk menghilangkan dahaga jauh lebih baik daripada daging sapi. Setelah mengisi kembali cairan tubuh. Yang paling penting sekarang adalah mencari tempat untuk bermalam segera. Suhu malam akan turun drastis di bawah nol. Tanpa perlindungan, tubuh bisa membeku. Mereka terus turun gunung selama beberapa ratus meter. Matt menemukan tumpukan daun kering yang besar. Dia sudah punya ide. Membangun tempat perlindungan untuk menjaga suhu tubuh. Dengan menggunakan ranting pohon sebagai kerangka. Lalu menutupi dengan banyak daun kering. Tidak hanya hangat dan nyaman, tetapi juga melindungi dari dingin malam. Hari yang menyenangkan berakhir seperti itu. Berhasil melepaskan kelelahan sepanjang malam. Keduanya merasa sangat aman. Namun makanan di sekitar sangat sedikit. Tidak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan beberapa kilometer lagi. Mereka kembali menemui tebing. Namun di bawahnya terdapat banyak vegetasi yang lebat. Ini menunjukkan bahwa di dasar lembah pasti ada sumber daya yang menyediakan 4 elemen penting untuk bertahan hidup. Namun yang menghalangi mereka adalah tebing hampir vertikal. Mereka memilih tempat yang paling cocok untuk menginjak. Joe dan Matt mulai bekerja sedikit demi sedikit. Mereka mencoba menempelkan tangan dan kaki mereka pada tebing untuk menciptakan gesekan. Mereka menurunkan pusat gravitasi dan melambatkan langkah mereka. Bergerak turun dengan bergantian. Setelah akhirnya sampai di tengah dengan susah payah. Mereka memutuskan untuk bermain besar dengan melihat tanah yang tidak terlalu jauh. Joe langsung meluncur ke bawah setelah mengambil napas dalam. Dengan gesekan dari pantat, mereka berhasil menghentikan diri tepat pada saat terakhir. Beruntung jarak pengereman cukup. Sulit untuk memprediksi nasib jika terjatuh. Jalan ke sini cukup mudah. Menuju ke bawah gunung. Berjalan lancar di sepanjang jalan kecil di samping dan tiba di kaki gunung. Sambil berjalan, perhatikan barang di sekitar. Temukan bahan bakar kering yang bisa menyala. Bungkus sedikit untuk dibawa. Lanjutkan perjalanan. Dia menemukan sesuatu yang bagus lagi. Di tanah tumbuh bawang liar. Banyaknya tidak perlu dihitung, sedikitnya tidak perlu diperdebatkan. Masing-masing mencabut beberapa batang. Dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah. Meskipun bukan makanan besar, tetapi juga dapat memberikan sedikit karbohidrat. Setelah makan, mereka menyelinap ke dalam hutan lebat. Dengan semakin banyaknya vegetasi di depan mata, mereka terus berjalan beberapa mil. Tiba-tiba muncul sebuah sungai kecil liar di depan mereka. Melihat ini, Matt tidak sabar untuk minum. Namun Joe di sampingnya menghentikannya. Kemungkinan besar akan membuat perut kembung jika minum air mentah. Lebih baik untuk memprosesnya terlebih dahulu untuk keamanan. Tidak ada wadah untuk merebus air. Joe memikirkan kaktus di tepi jalan. Namun bagaimana cara mengambilnya adalah masalah besar. Sebagai manusia hutan yang telah bertahan hidup di alam liar selama 20 tahun. Itu akan diselesaikan oleh Matt. Di tengah tumpukan batu yang berantakan. Dia memilih sebuah batu hitam yang bagus. Setelah beberapa pukulan, sebuah batu tajam di pinggirannya terlepas.
Joe ingin menguji seberapa tajamnya. Menggaruk bulu tangan tanpa kesulitan. Joe semakin puas semakin melihatnya. Langsung pergi mengumpulkan kaktus dengan pisau batu. Mengenai masalah hidup, lalu serahkan pada Matt untuk melakukannya. Menggunakan tongkat kayu kering dan keras sebagai bor. Untuk kemudahan operasi, dipasangkan dengan tongkat untuk memperpanjang. Tanpa tali, maka dianyam dari serat rumput kering. Menghubungkan keduanya dengan erat. Dengan keahlian matematika sederhana, tongkat api yang pas digunakan. Di sisi lain, Joe menemukan sebatang kaktus. Dia berencana untuk mengosongkannya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan wadah air yang bagus. Joe mengatakan bahwa dia menemukan ini di seorang mentor yang bekerja di 58.com memberitahunya. Sampai di tepi sungai kecil. Jangan bicara. Metode ini benar-benar bagus. Sebelum pergi, dia menemukan banyak ikan liar di air. Sepertinya kita bisa makan ikan besar nanti. Saat itu Matt baru saja bersiap untuk membuat api. Ternyata Joe segera kembali dengan kaktus. Dia bisa membantu. Mereka saling bergantian menggosok tangan mereka. Bunga api segera muncul. Kemudian dipindahkan ke kertas api. Ketika Joe meniup api dengan mulutnya, api dengan lancar menyala. Memenuhi permintaan Joe. Sekarang aman untuk memasak air minum. Meskipun memakan waktu. Tapi demi kesehatan, semua ini layak. Sejak awal, tidak ada yang ditambahkan ke kualitas telur. Hanya minum air untuk mengisi perut bukanlah bisnis yang baik. Joe menemukan ikan saat mengambil air. Matt mendengar berita besar ini. Dia tidak bisa menahan air liurnya. Sampai di tepi sungai kecil, Matt mulai mengajari Joe rahasia menangkap ikan mas dengan tangan kosong. Ini adalah keterampilan khusus yang sangat diperhatikan. Usahakan untuk santai dengan kedua tangan. Satu tangan meraba di bawah perut ikan untuk memegangnya. Tangan lain menghalangi di depan ikan. Saat Brian bingung, rapatkan kedua tangan untuk memastikan keberhasilan. Secara keseluruhan, yaitu postur harus keren dan gerakan harus cepat. Harus cepat. Selanjutnya adalah bagian praktik. Tidak lama kemudian, dua orang dengan cepat menemukan seekor ikan bream. Hanya terlihat Matt dengan lembut memasukkan tangannya ke dalam air. Di tengah jalan, dia mengingatkan Joe untuk belajar dengan baik. Kurang dari 10 detik, sebuah ikan bream segera ditangkap. Seekor ikan bream yang gemuk segera ditangkap. Sayangku, tidak sia-sia menjadi pria yang mengalahkan Aidi yang kelaparan. Melangkah 2 langkah ke depan. Maka target berburu pun ditetapkan. Pikiran terus mengingat kunci gerakan. Tiba-tiba memberikan tenaga. Wow, langsung saja. Langsung ditangkap olehnya. Berturut-turut kelaparan selama puluhan kali. Sekarang akhirnya bisa makan daging. Kembali ke perkemahan. Keduanya memasak makan siang dengan cermat. Menggunakan buah beri dan rumput dengan ikan panggang. Wah, rasanya benar-benar enak. 1 suap salad, 1 suap daging. Kandungan proteinnya mungkin banyak kali lipat dari daging sapi. Setelah kenyang dan puas minum, keduanya mulai berbicara tentang kehidupan pribadi. Joe sangat penasaran mengapa Matt tidak mencari pacar. Bagaimana cara menjalani masa lajang selama bertahun-tahun. Matt tidak menjawab langsung. Tidur nyenyak hingga pukul 8 pagi keesokan harinya. Mengikat 4 kantong air kaktus ke tubuh dengan tali rumput. Joe dan Matt berjalan menaiki sungai itu. Karena jika menuruni sungai seperti itu, mungkin akan menemui celah batu. Belum jauh berjalan, Joe melihat jejak manusia di tebing. Setelah melihat dengan seksama, dia melihat 2 koboi barat yang sedang berkuda. Akhirnya bisa meninggalkan daerah terpencil ini. Sampai di sini, tantangan ini